Kalau di tongkrongan bisa jadi kamu dikenal sebagai orang yang pengertian banget. Nah, ini adalah ciri khas bakat empati. Yuk kita kenalan sama si bakat empati. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau si bakat empati ini, core strength-nya adalah memahami emosi orang lain. Jadi dia ini adalah pribadi yang peka, bisa memahami perasaan orang lain, seolah dia itu tuh mengalami sendiri gitu. Terus juga terdorong untuk memberikan perlakuan dengan pemikiran seperti, oh kalau dia aku perlakukan seperti itu, perasaannya dia seperti apa ya. Nah, dia itu terdorong untuk seperti itu gitu. Dia memang sangat peka dengan emosi orang lain. Terus dia itu punya kebutuhan nih yang mana uh, dia tuh butuh untuk bebas mengekspresikan perasaannya apa adanya. Kalau nangis ya dia nanti akan nangis, mungkin ya nggak ada rasa segan gitu untuk mempertunjukkan empatinya. Dia juga mungkin sangat terlihat affectionate, yang mana bisa memperlihatkan afeksi kepada orang lain, gak jaim-jaiman gitu ya. Ini karena dorongan bakat empati nih. Tapi si bakat empati ini punya challenge yang mana harus diantisipasi, yaitu emosi kamu itu mudah terganggu oleh kondisi eksternal gitu, dan larut pada kondisi emosi tertentu gitu, yang mana bisa jadi menghambat produktivitas kamu karena energinya udah habis di emosinya duluan. Emosinya ini bukan hanya sekedar sedih atau mungkin orang-orang bilang sekarang baper ya, tapi bisa jadi emosi marah, emosi senang, seperti itu. Nah, tapi ada nih cara berkembangnya nih, cara antisipasi juga sih sepertinya. Nah, ini dengan melatih diri untuk memahami dinamika emosi di dalam diri gitu, sehingga bisa melatih diri untuk self control gitu. Terus juga bisa jadi untuk melatih mengkomunikasikan apa yang sedang dirasakan ke orang lain. Jadi orang lain itu mengerti kita sedang merasakan apa. Terus juga ada sebuah tools ya yang namanya emotion wheels. Jadi emotion wheels ini adalah sebuah lingkaran yang terbagi ke dalam banyak pieces, dan itu ada nama-nama emosinya. Nah, mungkin kamu bisa coba untuk mencari, oh ini tuh aku sedang merasakan yang namanya ini. Nah, itu akan melatih self awareness kita loh. Kalau ngomongin potensi kekuatan, ini biasa ya dikombinasikan dengan bakat lainnya. Misalnya punya bakat empati, punya bakat connectedness yang mana bisa melihat segalanya saling terhubung. Terus juga punya bakat communication, bisa mengkomunikasikan ya. Ini bisa punya potensi kekuatan di caring dan spiritualizing, yang mana itu semacam memahamkan orang gitu terkait hal-hal dalam diri, hal-hal terkait spiritual seperti itu. Terus ini akan mengantarkan dia punya personal branding caretaker, yang mana lebih ke yang hal spiritual. Lalu jika kamu punya bakat empati, kamu punya bakat belief, tulus melayani orang, terus restoratif, memperbaiki segala sesuatu ya. Nah, ini kamu bisa jadi punya potensi kekuatan di caring, terus juga counseling, melakukan aktivitas counseling ya. Membantu permasalahan psikologis orang lain gitu. Nah, ini bisa mengantarkan kamu punya tipe kekuatan yang namanya caretaker dengan fokus counselor. Terus kalau kamu punya bakat empathy, kamu punya bakat input, kamu punya bakat analytical, kamu bisa jadi kuat di aktivitas-aktivitas observing, mengobservasi sesuatu ya, mengamati sesuatu, researching, dan surveying, yang mana ini akan mengantarkan kamu punya tipe kekuatan explorer. Mungkin peran-peran seperti peneliti tapi yang berkaitan dengan kemanusiaan gitu, sosial seperti itu.
Nah, terus juga peran atau profesi yang membutuhkan bakat empati ini apa aja sih? Bisa jadi, sangat bisa sih sebenarnya, dibutuhkan oleh peran-peran sales. Karena ini apa ya? Kan kalau misalnya berhadapan dengan calon konsumen, kita bisa menaruh porsi empati yang pas itu kan akan sangat oke ya. Terus juga posisi HR, guru TK, guru, terus juga perawat, terus misalnya customer service yang di call center misalnya, yang mana kan bisa tuh berempati dengan permasalahan customer. Terus juga psikiater, psikolog, seperti itu. Terus kalau bakat empatinya agak di bawah gitu urutannya, gimana dong? Nah, bisa jadi ya, bukan berarti tidak bisa berempati, bukan seperti itu. Tapi mungkin cara menampakkannya itu terlihat tidak peduli gitu. Terkesan mungkin agak cuek, atau mungkin ketika menampakkan empati atau kasih sayang misalnya itu tidak sedalam, tidak deep gitu connectionnya dengan dibandingkan dengan bakat empati. Terus ya bisa jadi ya terlihat datar saat berinteraksi dengan orang lain, terkesannya cuek atau tega gitu. Nah, ini bisa jadi kamu siasati dengan bertanya dengan orang tersebut, kamu tuh lagi merasakan apa sih? Atau ketika aku melakukan sesuatu ke kamu, kamu perasaannya gimana waktu itu? Nah, jadi kamu bisa lebih memahami gitu emosi orang itu seperti apa. Gak ada lagi berasumsi gitu ya, kayak kayaknya dia ngerasain ini deh. Nah, daripada gitu mending tanya aja langsung. Terus juga misalnya di lingkup organisasi ya, di lingkup yang lebih besar mungkin terhadap klien gitu, untuk berempati caranya gimana nih? Nah, bisa jadi kayak menyebarkan survei atau kuesioner gitu. Jadi kamu punya data gimana customer itu perasaannya gimana gitu dengan produk kamu atau layanan kamu. Itu bisa jadi tools untuk membantu. Nah, itu dia penjelasan bakat empati. Jadi bakat empati ini gak sekedar emosian, gak sekedar baperan. Itu sedih banget ya dengan anggapan-anggapan yang negatif semacam itu ya. Ini karena ada bakat istimewanya nih emang yang namanya bakat empati. Jadi selalu semangat buat kamu yang punya bakat empati, maju terus.